Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sedang sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Jami Darul Mutakin. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:09 kesempatan belajar jamaah bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak kejauhan, Pak. Kedengeran ya? Iya. Iya, ada kipas. Siap. Nah, oke, enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun fi sholatil jamaah. Ya, kita membahas tentang sholat jamaah. Ini fikihnya nih. Wa syuri'at bil Madinah. Mulai dilakukan sholat jamaah itu di Madinah. Karena di Mekah itu awal-awal boro-boro berjamaah. Sholat aja masih ngumpet-ngumpet lah ya. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Minimal sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, satu imam, satu makmum. Itu sudah sah sholat berjamaah. Wahia fil jum'ati summa fi subhiha summa al-isya sumal asri, sumal dhuhri, sumal maghrib afdolu. Sholat berjamaah itu di hari Jumat pada subuhnya hari Jumat, kemudian isyanya hari Jumat, asar, zuhur, maghrib afdolu
itu paling utama. Jadi Bapak kalau mau milih sholat berjamaah, hari apa? Pilihlah hari Jumat. Mulai dari subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, dan isya. Ya minimal kita jaga Pak. Hari Jumat itu 5 waktu bisa berjamaah. Pernah nggak begitu Pak? Bikin jadwal seperti itu. Bahkan kiai saya tuh ada yang bikin jadwal, entah harinya apa, pokoknya ada 1 hari, entah 2 hari, dalam seminggu itu dia nggak ngomong sama sekali. Mau ngomong sama istrinya aja pakai isyarat. Iya, umpamanya hari Jumat, bisu. Kita ngeluarin suara hanya zikir. Kita ke sana mungkin masih berat, sholat aja dulu. Saya mulai Jumat depan, dari subuh sampai isya, saya mau berjamaah. Itu dulu Pak. Oh iya ya, selama hidup ini kok kayaknya belum pernah. Pikiran sih sudah kepikiran, tapi dilakukan belum. Insya Allah nih, nanti kan ini video diulang-ulang ini, ya. Sholatul jamaah fi adai maktubah sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah dalam sholat adaan, artinya bukan sholat qadha. Sholat adaan itu kita sholatnya di eta waktunya, di waktu eta nak, gitu. Itu Pak, itu Sundanya. Nah itu, jadi waktunya ada, sholat ada itu kayak kita adaan gitu Pak, berarti bukan qadha. Berarti sholat adaan di dalam sholat wajib itu sunnah muakkadah. Muakkadah itu mendekati wajib Pak, tapi nggak wajib, ya. Nih, ini yang saya baca Fathul Mu'in yang dibaca oleh kiai-kiai Nusantara. Jadi kalau beda sama ini berarti bukan, ngambilnya bukan dari ulama Nusantara. Oke, terus. Lil khobaril muttafaq alaih, karena ada hadis yang muttafaq alaih, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, dilipat gandakan dengan 27 kali derajat. Gitu Pak. Pernah saya ceritain, Bapak masih ingat nggak? Ada orang sholat isya biasanya berjamaah, tiba-tiba ketinggalan. Akhirnya dia sholat isya sendiri dilakukan dengan 27 kali. Dia pikir supaya menyamai sholat berjamaah. Berapa Pak? 4 kali 27 Pak. Udah hitung aja dewek dah. Hitung sholat tarawih gue sudah males. Ya Pak ya? Ini dia saking sayangnya sama pahala 27, akhirnya dia sholat isyanya karena ketinggalan berjamaah dilakukan 27 kali. Setelah itu mimpi Pak. Ketika dia mimpi, dia punya kuda 27. Sementara lawannya hanya punya 1. Tetapi yang 27 ini untuk mengalahkan yang punya 1 enggak pernah bisa. Ngejar-ngejar yang 27 enggak bisa. Nah ini menunjukkan tetap masih utama sholat berjamaah. Itu Pak.
Wal afdoliyatu taqtadin nadbiyah faqat. Nah ini bahwa sholat berjamaah itu paling utama, ini memberi arti bahwa sholat berjamaah itu tetap sunnah, tidak sampai wajib. Ini saya bilang kitabnya kitab Fathul Mu'in yang biasa dibaca oleh seluruh pesantren di Indonesia, ulama Nusantara. Jadi taqtadi itu maksudnya hanya menuntut sunnah. Afdol itu hanya menuntut sunnah dalam hadis ini. Yaitu. Wa kharaja bil ada al qada. Nah, beda dengan sholat qada. Kalau sholat qada tidak, umpamanya Bapak sholatnya qada, enggak disunahkan berjamaah. Naam. Naam itu kalau diartikan bahasa Indonesia memang begitu. Ini tafaqot. Cuman kalau benar-benar sama makdiyatul imam wal makmum, yang diqodho imam dan makmum itu sama-sama sholat duhur, sunnatul jamaah, maka disunnatkan berjamaah. Contoh, saya sama Bapak ninggalin sholat isya malam ini, entah ada halangan apa, maka isya besok kita qodho, kita sama-sama qodho, boleh berjamaah. Tapi kalau bapaknya qodho yang satu adaan, enggak boleh. Harus sama. Harus sama. Lalu wahiyya bijami'in kasir afdolu minha fi jam'in qalil. Salat berjamaah yang paling banyak lebih utama dari yang sedikit. Masjid ini banyak, masjid situ sedikit, maka yang lebih utama ya yang banyak. Ditambah lagi lebih jauh, itu lebih utama. Karena semakin jauh semakin banyak pahalanya. Oke. Li khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, wa makana aksara fa wa ahabbu ilallahi ta'ala. Kalau lebih banyak itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa linahli bid'ati imamihi, kecuali imamnya ahli bid'ah. Ya. Karofidi wa fasikin, kayak imamnya Imam Rafidoh atau imamnya fasik. Ya. Fal aqallu jamaah, maka walaupun sedikit, yang penting imamnya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau kita imamnya enggak ahli sunnah wal jamaah, itu makruh. Dan di sini malah ya bahkan sendiri lebih utama, gitu. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansor. Au qaunil qalil bi masjid mutayakinun hilu ardihi. Atau ini masjid walaupun sedikit tapi kehalalan tanahnya soheh. Itu pengaruh, Pak. Itu daripada yang ono masjidnya gede gitu umpamanya, berantem mulu tanahnya. Iya. Tanahnya sengketa,
Gitu. Maka pilih yang tidak sengketa. Pengaruh. Au ta'attala masjidun minha, atau masjidnya tuh suwung. Kalau tidak dilakukan, maka kita lakukan. Kita sekarang begini Pak, masjid itu kan kadang-kadang per RT apa per RW Pak. Kadang per RT ya, di perumahan gitu. Tapi bangunnya doang. Pas sudah jadi nggak ada jamaahnya. Nah buat kita yang tinggal di perumahan, ya tentu yang masjid yang gede yang kita pilih gitu. Wa tudraku jama'atan fi ghairi jum'atin fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Kita sholat berjamaah itu mendapatkan pahala berjamaah selain sholat Jumat selama imamnya belum salam, belum mengucapkan mimnya alaikum. Sebelum assalamualaikum warahmatullah, sebelum ini dibaca, kita masih boleh jadi makmum dan kita dapat pahala 27. Tapi jangan disengaja. Mentang-mentang dekat rumah masjidnya, bentar aja dah terakhir katanya. Ya kan? Malam yantik bimimi alaikum fit taslimatil ula. Selagi imam mengucapkan assalamualaikum yang pertama. Umpamanya begini Pak contohnya. Saya imam. Begitu Bapak takbir di belakang masbuk, assalamualaikum, Bapak udah takbir walaupun belum sempat duduk, ya itu sudah mendapat pahala berjamaah 27 itu. Untung nggak Pak? Jadi malah jangan begini, satu rakaat lagi, tanggung, ntar aja bikin sendiri. Enggak itu, kalau kita sudah ada ilmunya, maju aja. Terus kalau Bapak umpamanya sama-sama masbuk, imam selesai, Bapak nerusin, teman nerusin, nggak usah nyolek, Bapak mundur nggak usah, masing-masing aja. Karena tadi patokannya, sebelum salam aja kita gabung, sudah dapat 27 berjamaah. Jangan soal arisan aja paham betul Pak. Hah? Ya berjamaah juga harus tahu. Amal Jum'atu, adapun sholat Jum'at, fala tudraku illa birok'atin, maka dia tidak dapat pahala sholat berjamaah sholat Jum'at kecuali nemunya 1 rakaat. Nih Pak, Bapak sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat. Kalau Bapak 1 rakaatnya bisa ikut imam, ngelanjutinnya berapa rakaat? Cukup 1 lagi. Gitu. Sah. Gitu. Jadi kalau sholat Jumat dapat pahala berjamaahnya itu kalau 1 rakaat. Kalau umpamanya sholat Jumat itu kita ngikutnya tahiyat akhir, kita datang, maka itu ikut sholat Jumat niatnya, tapi melanjutkannya sholat zuhur. Itu yang namanya sholaina wala nawaina, sholat
kami tidak sesuai dengan niat, itu sah. Karena terkait dengan waktu tadi. Wa tudraku fadilatu taharrumi ma'a imamihi bihudurihi at-taharrum wastighalu bihi akibat taharrumi imami. Kita akan mendapat keutamaan takbiratul ihram. Jadi takbiratul yang paling utama Pak, kita sholat itu berjamaah, takbiratul ihramnya bareng sama imam. Maksudnya kita nemuin takbiratul ihramnya imam. Coba. Itu bisa ditemukan, bisa kita dapati keutamaan takbiratul ihram dengan imam, ya. Ketika kita hadir dengan imam, wastighalu bihi akibat taharrumi imamihi, lalu kita membaca takbiratul ihram setelah imam, itu kita mendapat pahala takbiratul ihram. Nah ini, itu dulu Pak. Selanjutnya, wa tudraku rakaatun. Nah ini pernah jamaah bertanya sama saya nih. Soalnya begini Pak, ada orang kalau imamnya terlalu cepat katanya ya udah dijamin sama imam, gak usah baca Fatihah. Ada yang bilang begitu. Kita wajib baca Fatihah Pak. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Enggak sah sholatnya kalau enggak baca Fatihah. Wah, kan imamnya cepet banget bacanya, enggak keburu. Udah jadi saya ikut aja. Imam ruku ikut ruku. Makanya hati-hati orang jadi imam nih, harus hati-hati ketika bacaan sir. Kemarin saya ada yang bilang begini ke saya Pak. Orang itu umurnya sudah 80-an. Udah banyak makan garam lah. Ngomong ke saya, Ustadz, bagaimana Indonesia gak banyak musibah katanya. Lah, kenapa Pak? Ya orang sholat rakaat ketiga dan keempat itu ngebutnya kayak apa katanya. Bener itu Pak, setelah saya rasa-rasa di Atako sendiri tuh. Tanya Bang ya sono belakang tuh. Udah. Hah? Billy. Bang Billy. Sumatera. Itu yang suka di Atakwa. Itu rakaat ketiga pas bacaan sir cepet banget Pak. Gak boleh itu, kita baru bismillah, baru ar-Rahman, baru udah ruku. Lah makmumnya gimana imamnya itu? Apa makmumnya gimana Fatihahnya? Kasih tahu di sini Pak, kalau yang rakaat kedua ketiga ini kalau bacaan keras kan kedengaran bacanya. Makanya kita baca Fatihah itu harus kedengaran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi bacaan kita keras dengan bacaan kita sir, waktunya minimal sama. Emang kalau bacaannya kalau nggak dikencengin itu kayaknya cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lu tahu kayak baca gitu. Lah itu nggak boleh Pak. Nah, ini jadi imam hati-hati. Iya. Mendingan agak lambat dikit. Nah, mau kemana sih Pak? Sholat buru-buru. Iya kan? Maka idealnya kita sholat itu kan lagi berdialog dengan Allah. Maka harus pelan-pelan. Nah ini. Wa tudraku rakaatun limas bukin adrokal imam rokian bi amroini. Nah ini makmum rakaat itu bisa dihitung, maksudnya dapat satu rakaat orang yang masbuk, ya dianggap dapat satu rakaatnya, dianggap atau dihitung bi amroini dengan dua perkara. Bapak masbuk nih, kita datang ke sini, imam sudah satu rakaat atau sudah dua, atau sudah baca Fatihah, kita nggak tahu takbiratul ihram.
itu rakaat kita dapat satu dengan dua syarat. Satu bitakbiratil ihram, dengan membaca takbiratul ihram. Summa ukhra lihuwiyin, kemudian takbir untuk turun. Fa in iktasara ala takbiratun usturita ayatiya biha. Jadi gini, Pak. Ini harus dipraktekin, Pak ya. Nih. Saya imam. Imam masbuk. Tuh. Lalu ada imam masbuk ketinggalan. Gitu kan? Maka dia bisa saya jamin bisa dia dapat satu rakaat kalau dia takbiratul ihram, dapat takbiratul ihram dan takbir untuk turun. Jadi Allahu Akbar, tuh kan? Dia takbir satu untuk takbir ihram, kedua untuk ruku. Berarti takbir untuk takbiratul ihram, kedua takbir untuk ruku. Itu syarat dia satu rakaat itu dihitung. Gitu. Jadi Allah, kan? Gitu. Nah kalau begitu tumak ninah bareng ruku, maka dia dihitung satu rakaat. Dan itu yang dijamin oleh imam. Nggak usah baca Fatihah, dapat satu rakaat. Tapi kalau bapak umpamanya takbiratul ihramnya sama, ya kan? Cuman ketika dia baca Fatihah, kita kan belum baca Fatihah. Ya. Pas dia baca surat, umpamanya kulhu, kitanya belum selesai baca suratnya, baca Fatihahnya. Maka kita harus selesaikan dulu Fatihahnya. Kalau belum selesai ikut ruku, nah kita rakaatnya nggak dihitung, harus nambah sendiri. Paham ya? Suratnya cepet banget tadi, saya nggak selesai Fatihahnya, jadi ikut aja, nggak bisa, harus selesaikan dulu. Kalau diselesaikan, maka ketika sudah ruku, begini, terusin aja dulu sampai begini, selesai Fatihah, ruku, bangun, yang penting sujudnya bareng. Itu dapat satu rakaat. Tapi kalau enggak, harus nambah satu rakaat, Bapak. Itu Pak ya. Bisa dipahami, Pak ya? Nah ini. Yaitu. Nah ini kadang-kadang ada yang mengatakan, ya kita jadi makmum kan dijamin semua katanya. Ya, enggak, Pak. Tidak. Gitu ya. Jadi kita harus baca Fatihah. Makanya disunahkan untuk imam ketika baca Fatihah selesai, ada sakta di situ, berhenti sejenak aja gitu. Ya, untuk makmum baca Fatihah. Ya atau nggak apa-apa kita langsung baca ayat, makmum baca Fatihah. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Berarti kita terus imam membaca surat. Ya. Mulai ngobrol terus. Tapi kayak Padi kadang mikir milih surat aku itu agak lama gitu. Bukan lama, bukan ini Pak. Bukan ngasih kesempatan aja, kasih kesempatan. Oh, saya pikir ya kalau sebentar tapi kan udah baca Bismillah. Oh, Bismillah milih Allah atau apa gitu kadang lama. Mungkin nggak konsen kali atau lagi kemana gitu. Lagi mikir makan bakso kayaknya bentar bakso. Kan makan bakso baru kita lihat. Bikin di Samsung. Nah, ini diantara sholat, salah satu sholat berjamaah.
Jadi harus tahu ya kapan kita sahnya sholat berjamaah, kapan juga tidak dapat pahala sholat berjamaah. Wasurito likudwatin ay syurutun minha, disyaratkan bagi makmum niyatu iktidain adalah niat untuk iktidak, mengikuti. Jadi kalau kitanya enggak niat makmum tapi mengikuti, itu namanya enggak dapat berjamaah. Kayak gini, Mbak. Ada ya praktek sholat duha di sekolah ini. Udah kita sholat masing-masing gitu. Tapi karena baris gitu kan, kadang-kadang ngikutin yang di depan. Kalau begitu ya mendingan niat berjamaah saja, nggak apa-apa. Sholat sunnah itu walaupun tidak dianjurkan berjamaah, tapi boleh berjamaah. Kayak sholat apa, Pak? Sholat tahajud. Itu dalam hukumnya nggak disunahkan saat di berjamaah, enggak. Jadi sholat tahajud itu yang bagus sendiri-sendiri, Pak. Jadi kalau umpamanya ada program di Masjid Darul Muttaqin ini malam 10 akhir, ya kan? Maka akan ada i'tikaf, sholat malam berjamaah gitu kan? Ya Bapak ngikut itu boleh, tapi kalau saya kebanyakan sendiri. Cuman kalau berjamaah itu lebih syiar aja, Pak. Kitanya juga lebih disiplin. Kalau sendiri kan semaunya. Kalau ikutin program masjid umpamanya 8 rakaat ya 8 rakaat itu. Kalau sendiri kan kadang-kadang udah 2 rakaat sudah males. Ya itu. Jadi disyaratkan untuk berjamaah itu niat jadi makmum, awil jamaah atau niat jamaah ma'ataharumin ketika takbiratul ihram. Kecuali susulan, ketika kita jadi imam sendirian, tiba-tiba ada yang ngikut di belakang, maka kita niatkan berjamaah saat itu, baik bagi imamnya sah. Jadi dihitung berjamaahnya itu di saat orang ngikut. Kalau yang makmumnya ya ketika dia ikut pertama itu diniatkan untuk imamannya itu. Wa niyatu imamatin sunnatun li imamin. Niat baca imaman dalam sholat berjamaah sunnatun itu sunnah li imamin bagi imam fi ghairi jum'atin yang bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat baca imamannya wajib. Nah, ini kalau orang yang meremehkan niat usholi gimana ya? Bapak jadi imam, terus saya niat sholat Jumat karena Allah, gitu aja ya nggak sah. Ada harus imaman. Usholi fardhu Jum'ah rakaat ini imaman lillahi ta'ala. Kita juga wajib makmuman. Liyana lafadzal jamaah. Kalau Bapak sholat berjamaah tapi enggak diniatin berjamaahnya, maka tidak dapat pahala sholat berjamaah. Walil khuruji min khilafiman aujabaha, dan menjaga bagi mereka yang mewajibkan niat imam. Wa adamu taqaddumin, dan diantara syarat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam ya, fil makan tempatnya, yakinan dengan secara yakin.
ala imamin mendahului imam di akobin ukurannya dengan akobin itu ini Pak apa namanya nih yang penting imam ininya lebih maju maka sah kalaupun ininya umpamanya lebih panjang ukurannya ini tungkak ya benar Pak ukuran makmum dan imam itu lebih ke depan itu ukurannya ditungkak. Kalau umpamanya makmumnya kebetulan kakinya panjang, tungkaknya di sini, jempolnya di depan sini umpama. Imamnya di sini sah. Yang penting tungkaknya ada di belakang imam. Tapi jarang Pak ya kita mah diciptakan oleh Allah kan dengan ukurannya ukuran itidal itu ukuran sedang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Tapi mungkin aja ada. Dulu saya di pesantren itu ada dia punya salah satu jari itu beda dengan kita. Atau lebih panjang atau lebih gede. Ada Pak. Yang namanya ciptaan Allah kan suka ada yang kayak begitu. Itu namanya ghairi mu'tadil ya diciptakan oleh Allah dengan tidak seperti biasa. Wa nudiba wuqufu dzakarin an yaminil imam dan disunahkan berdirinya laki-laki walaupun anak kecil ya di sebelah kanannya imam. Kalau umpamanya tidak sunnalahu tahwilu maka kita disunahkan untuk menggeser gitu. Umpamanya Bapak imam enggak dari awal tiba-tiba ada yang ngikutin sebelah kiri Bapak sunahkan geser disunuh gesernya enggak tahu juga ya sudah aja kalau enggak tahu juga ya apa tuh apa wanut tiba wuqufu dzakarin an yaminil imam mutaakhirin qalilan mundur sedikit aja kalau berdua mundur sedikit ini kadang-kadang mereka yang cingkrang itu yang praktekan kalau kita orang yang ogah-ogahan itu biasa walaupun tahu bodoh ting gitu kadang-kadang bener nggak iya mereka yang kadang cingkrang itu yang rajin Pak kadang nempel banget gitu kita udah gerah ditempelin iya wa kuriha infirad anisof dimakruhkan kita menyendiri dari sof kan begini Pak innama ya'kulul asadu sesungguhnya macan itu akan makan mangsanya itu entah kambing atau yang lainnya itu yang sendirian kalau dia lagi gerombolan itu kadang singa itu nggak mau nyerang ya jadi dan sholat berjamaah itu kalau ada 40 orang saja Pak itu dijamin di situ ada salah satu wali yang ikut dengan kita yang menjamin sholat berjamaah kita akan diterima semua. Bapak pernah dengar enggak bahwa pergi haji itu dulu di zaman Rasulullah ada 600.000 orang yang pergi haji. Tapi yang diterima cuma 6 orang. Cuman satu orangnya ini menjamin 100.000 diterima. Jadi karena dari 600.000 ini ada 6 orang yang diterima, jadi semua jadi diterima. Itu untungnya kita sholat berjamaah. Betul ya. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz.
tadi mengenai salat berjamaah, Ustaz. Ya, Kalau kita rumahnya lewatin musolahnya, Iya. kan kita ngejar jamaah yang banyak, kan Iya. kita ke masjid aja gitu. Kan musolahnya sepi nanti Ustaz kalau ke jamaah sama ke masjid. iya. Ngejar jamaah yang Bagi-bagi banyak. ya. Iya, soalnya kan banyak kita ke musola, rumah kita ke musola. Tapi karena ngejar jamaah yang banyak, musola jadi sepi, Ustaz. Gimana gue, Ustaz? Tetap afdolnya kan yang paling banyak tadi itu ya. Iya. Artinya di sini dijelaskan tadi itu nah, lagi naik ke atas gitu. Iya. Ya kalau umpamanya milih yang banyak lalu yang ini kosong, lebih utama mana gitu Pak ya pertanyaannya ya. Tadi kalau gambarannya seperti itu, kemungkinan 50-50 Pak. Karena kalau milih di sini nanti di sininya sobong gitu Pak ya. Ini dipraktekin Pak, kan kita dekat musola Sakinah. Iya. Jamaahnya banyak ke masjid semua Pak. Dari sana kan sepi Pak. Itu sobong nantinya. Sobong jadi. Iya. Nah, kalau saya ikut di sini aja Pak, yaitu yang paling banyak yang utama. Gitu kan tadi itu, ya kan? Yang paling banyak paling utama. Kayak sholat Jumat paumpamanya nih, sholat Jumat di sini ada Jumatan, lalu di sana ada Jumatan. Maka yang paling diterima nanti pertama takbiratul ihram yang awal. Dan yang paling banyak. Karena sholat Jumat itu disyaratkan harus ada 40 orang yang ahli penduduk situ diantaranya kan gitu. Jadi pilihnya yang paling banyak aja. Lama-lama kosong di sana Pak ya? Kosong Pak jadi jamaahnya Pak. Iya. Ya. Terserah Bapak dah kalau gitu. Iya pasti ada kan karena ada masjid itu. Dulu sih saya begini Pak, kata kiai saya di masjid itu, ini di kampung ya, bukan di perumahan yang banyak masjid. Kalau di masjid itu biasa ada bapak-bapak yang rajin sholatnya Pak. Ada 2 orang itu pasti rajin di masjid atau 1 orang. Sampai umpamanya yang memukul beduk dia, yang adzan dia, yang imam dia, makmum dia juga gitu. Itu kalau memang ada masjid di situ, kalau umpamanya orang yang kayak begini meninggal, pasti Allah akan adakan lagi orang seperti dia. Ini umpamanya di masjid nih, ada yang rajin berjamaah, entah berapa orang itu, 2 atau 3. Tiba-tiba 3-3-nya ini nggak ada umur, pasti Allah ganti dengan orang lain yang sama dengan dia rajinnya. Itu cara Allah untuk memakmurkan rumah-rumahnya atau baitullahnya. Makanya kalau seperti tadi pilihan, kalau kita yang banyak ini kosong itu, ya nanti dilihat dari kenapa itu terjadi kan gitu. Apa terlalu dekat atau bagaimana. Tapi kita tetap milih yang paling banyak. Baik, udah Isa Pak ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya
dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.